Di tengah berlangsungnya proses negosiasi tarif perdagangan antara Indonesia dan Amerika Serikat setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump menetapkan bahwa Indonesia menjadi salah satu negara yang dikenai kenaikan tarif untuk produk-produk yang diekspor ke Amerika Serikat, masyarakat sempat dihebohkan dengan isu bahwa sistem pembayaran digital Indonesia menjadi sorotan dalam dokumen Foreign Trade Barriers yang dikeluarkan oleh United States Trade Representative atau USTR. Memang dalam dokumen yang terdiri dari 397 halaman itu, pihak Amerika Serikat menyoroti penerapan sistem pembayaran domestik Indonesia seperti Quick Response Indonesian Standard atau KRIS, Gerbang Pembayaran Nasional atau GPN, hingga batasan kepemilikan asing pada operator infrastruktur sistem pembayaran yang beroperasi di Indonesia. Hal ini pun diakui oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto dalam konferensi pers soal perkembangan terkini negosiasi dan diplomasi perdagangan antara Indonesia dan Amerika Serikat. Dan juga termasuk di dalamnya sektor keuangan. Kami sudah berkoordinasi dengan OJK dan Bank Indonesia, terutama terkait dengan payment yang diminta oleh pihak Amerika. Dalam dokumen tersebut, perusahaan-perusahaan Amerika Serikat termasuk penyedia layanan pembayaran dan bank menyampaikan kekhawatiran bahwa dalam proses perumusan kebijakan terkait KRIS, pemangku kepentingan internasional tidak diberi informasi mengenai potensi perubahan maupun kesempatan untuk menyampaikan pandangan mereka tentang sistem tersebut, termasuk bagaimana sistem itu seharusnya dirancang agar selaras dengan sistem pembayaran yang sudah ada. Dokumen tersebut juga menyinggung soal batasan kepemilikan asing pada operator layanan pembayaran di Indonesia. Peraturan ini menerapkan batas maksimal kepemilikan asing sebesar 85% untuk operator layanan pembayaran non-bank atau front-end, namun investor asing hanya dapat memiliki maksimal 49% hak suara. Sementara itu, batas kepemilikan asing untuk operator infrastruktur sistem pembayaran atau back-end adalah sebesar 20%. Pihak Amerika Serikat menyebut bahwa terkait kebijakan itu, para pemangku kepentingan khawatir atas kurangnya konsultasi dari Bank Indonesia sebelum menerbitkan peraturan-peraturan tersebut. Hal lainnya yang disoroti dalam dokumen tersebut adalah soal kebijakan Bank Indonesia yang mewajibkan agar kartu kredit pemerintah diproses melalui Gerbang Pembayaran Nasional atau GPN dan mewajibkan penggunaan serta penerbitan kartu kredit pemerintah lokal. Menyangkut hal ini, perusahaan jasa pembayaran asal Amerika Serikat menyatakan kekhawatirannya bahwa kebijakan baru ini akan membatasi akses terhadap opsi pembayaran elektronik asal Amerika Serikat. Reuters pernah memberitakan di tahun 2019 bahwa pejabat perdagangan Amerika Serikat melobi Indonesia untuk melonggarkan aturan terkait jaringan pembayaran domestik atas permintaan dua perusahaan pembayaran asal Amerika Serikat, yakni Mastercard dan Visa. Pelonggaran tersebut memungkinkan perusahaan Amerika Serikat memproses transaksi kartu kredit tanpa harus bermitra dengan perusahaan lokal di Indonesia. Padahal aturan Indonesia seharusnya mewajibkan perusahaan asing memproses transaksi kartu kredit dan debit secara lokal dan bekerja sama dengan mitra domestik dalam jaringan pembayaran nasional yang dikenal sebagai Gerbang Pembayaran Nasional atau GPN. Jika aturan itu ditetapkan, maka diperkirakan akan menekan pendapatan perusahaan asing di Indonesia, terutama dari sisi biaya transaksi kartu kredit yang lebih menguntungkan. Dilansir oleh Reuters, pejabat perdagangan Amerika Serikat menjadikan pelonggaran aturan tersebut sebagai syarat utama jika Indonesia ingin mempertahankan status perdagangan istimewa yang dikenal sebagai Generalized System of Preferences atau GSP, di mana GSP memberikan tarif ekspor yang lebih rendah bagi Indonesia ke Amerika Serikat senilai 2 miliar dolar Amerika Serikat per tahun. Laporan Reuters di tahun 2019 tersebut bahkan menyebutkan bahwa Mastercard dan Visa juga melobi USTR untuk menentang aturan data dan sistem pembayaran lokal baru di sejumlah negara lainnya, yaitu India, Vietnam, Laos, Ukraina, serta Ghana. Namun untuk kali ini, pemerintah Indonesia menekankan bahwa tidak akan ada perubahan aturan soal KRIS maupun GPN akibat negosiasi perdagangan yang dilakukan oleh Indonesia dan Amerika Serikat. QRIS itu atau Gateway Nasional, Indonesia sebetulnya terbuka untuk para operator luar negeri termasuk master ataupun Visa
Untuk di sektor kredit card itu tidak ada perubahan. Kemudian yang untuk sektor gateway ini mereka terbuka untuk masuk di dalam front end maupun berpartisipasi. Dan itu level playing field dengan yang lain. Jadi ini sebetulnya masalahnya hanya penjelasan. Senada dengan yang disampaikan oleh Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, Komisi 11 DPR RI yang membidangi sektor keuangan juga menegaskan bahwa persoalan sistem pembayaran seperti KRIS tidak menjadi bahan perundingan dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat. Review USTR itu sesuatu hal yang bukan menjadi bahan, KRIS ini menjadi bahan perundingan. Ada 7 pokok permasalahan yang disampaikan dalam tim negosiasi ke Amerika, dan KRIS ini tidak termasuk dalam hal ini karena ini hanya review daripada USTR terhadap masalah KRIS ini. Jadi sebenarnya ini masyarakat dengan berita yang sepotong-sepotong ini dibuat seakan-akan menjadi gaduh permasalahan ini. Jadi kami jelaskan di sini bahwa kami juga sudah konfirmasi kepada tim daripada tim yang melakukan negosiasi di Washington, apakah ada masalah ini? Tidak ada. Hanya 7 permasalahan yang disampaikan pemerintah Amerika dan Indonesia untuk perundingan itu, tidak ada permasalahan sistem pembayaran KRIS itu. Bank Indonesia pun buka suara terkait sorotan Amerika Serikat terhadap sistem pembayaran KRIS dan GPN yang dianggap sebagai salah satu hambatan perdagangan seperti yang tertuang dalam dokumen USTR. Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Destri Damayanti menegaskan, sistem pembayaran tersebut diterapkan pemerintah Indonesia melalui kerjasama yang setara dengan negara lain selama sistem pembayaran masing-masing negara siap untuk terkoneksi bersama. Menurut Destri, penggunaan layanan sistem pembayaran asal Amerika Serikat seperti Visa dan Mastercard juga tak ada masalah hingga saat ini di Indonesia. Kinerja Mastercard dan Visa bahkan selalu yang tertinggi di Indonesia meskipun Indonesia sudah punya produk GPN. Sementara itu, terkait aturan dan pembatasan yang telah ditetapkan di industri sistem pembayaran di Indonesia, Komisi 11 DPR RI juga menekankan bahwa sistem pembayaran di dalam negeri memang merupakan hal yang harus diawasi secara ketat. Ini adalah sesuatu hal yang memang harus diawasi ya. Dan prosentasenya juga sudah kita lihat bahwa prosentase ini adalah prosentase yang memang sudah ada ruang untuk kita masuk ke dalam pengawasan itu. Minimal dengan sistem pengawasan itu 20% kita sudah bisa mengawasi. Pada akhirnya, berbagai inovasi pada sistem pembayaran di dalam negeri seperti KRIS dan GPN tersebut memang diharapkan akan membawa manfaat besar bagi masyarakat Indonesia dan turut memperkuat sistem keuangan dan perekonomian di dalam negeri karena perannya yang memudahkan masyarakat melakukan transaksi keuangan dan menjangkau hampir seluruh lapisan masyarakat dan mengurangi ketergantungan Indonesia pada dominasi pihak asing di sektor keuangan domestik. Sehingga nantinya diharapkan akan mewujudkan kedaulatan sistem pembayaran di dalam negeri.